Selamat malam. Malam-malam. Malam Bang Pendi dan teman-teman semua. Salam dari Ambon. Malam Bang Lemon, malam. Ambon Jadi, Manisi. Ambon iya, Manisi. Ambon Manise ya. Ambon Manise, Hana Peng, Hana Inong. Wih. Apa itu? Tidak ada uang, Jadi tidak ada baik, perempuan. Bang Pendi. Siap, Abang. Ya, kami kebetulan Muslim Bang Pendi. Siap, Bang Lemon. Menarik bagi kami malam ini. Biasanya kami itu jarang nonton seperti ini Bang, live room seperti ini, tapi karena suasananya itu bagus. Jadi sebenarnya, jadi Abang sering di Komal mana? Jarang saya mau di apologet yang Muslim atau Nasrani, jarang, tetapi malam ini menarik pembahasannya di sini. Oh, siap Bang. Karena berangkat dari latar belakang Bang Pendi, saya lihat tadi bacaannya bagus sekali, semuanya bagus sekali. Bacaan yang berhubungan dengan Al-Qur'an ya. Siap, Bagus. Bang. Kadang-kadang kan kalau di apologet yang lain kita ndak temukan bacaan-bacaannya fasih seperti itu kan. Kalau saya lihat Bang Pendi ini alhamdulillah cukup baik bacaannya. Siap Bang Lemon. Kemudian gini, saya satu harapan saya mungkin nanti bisa diberikan pencerahan kepada khususnya pengikut-pengikutnya Bang Pendi yang komen di ini, biar menjagalah. Karena begini, saya juga terus terang saya Muslim, tetapi saya ndak sepemahaman, sependapat dengan saudara-saudara kami dari Muslim yang mungkin dalam room debat, baik di roomnya Bang Pendi maupun yang di apologet yang lain, itu mencaci ya, seperti mencaci Nabi Isa, ya kan? Siap. Sebenarnya keliru, karena Nabi Muhammad SAW itu pun melarang kita untuk mencaci sesembahan-sesembahan di luar daripada kaum muslimin, karena konsekuensinya apa? Konsekuensinya bisa jadi apa yang kita sembah juga dicaci sebaliknya, ketimbang kita memberikan penjelasan secara keilmuan seperti itu. Entah nanti diterima ataupun tidak, itu kan kembali kepada keyakinan masing-masing. Saya juga menghormati Bang Pendi dengan keyakinan yang barunya, silakan. Karena bagaimanapun surga dan neraka itu kan hak prerogatifnya Allah Subhanahu wa taala. Dalam keyakinan Muslim, keyakinan Bang Pendi yang lama pun itu kan kembali kepada keyakinan masing-masing. Silakan yang Nasrani dengan keyakinannya, yang Hindu dengan keyakinannya, Yahudi dengan keyakinannya, Muslim dengan keyakinannya. It's okay, jalan. Udah perlu kita saling mencaci, mencela. Udah baik buat buat kehidupan kerukunan umat beragama di Indonesia. Oke, Bang Pendi, izin saya boleh bacakan satu ayat dari surat Al-Maidah. Boleh. Al-Maidah berapa? 16 sampai 117. Al-Maidah. Mungkin kalau baca 116 sampai 117 ya. Siap. Iya. Mungkin kalau bacaan saya kurang bagus, mungkin bisa dibenarin. Saya terima kasih kalau dibenarkan seperti itu, diluruskan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Isa bin Maryam, a anta qulta lin-nasi takhiduni wa ummiya ilahaini min dunillahi, qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqqin in kunta qultu faqad alimtahu ta'lamu ma fi nafsi wala a'lam ma fi nafsika innaka anta 'allamul ghuyub. Ya. Ma qultu lahum. Boleh diselesaikan ya Bang ya? Boleh, silakan. Ya. Terima kasih Bang.
ma qultu lahum illa ma amartani bihi an i'budullaha rabbi wa rabbukum wa kuntu alaihim shahidan ma dumtu fihim falamma tawaffani kunta antar raqiba alaihim wa anta ala kulli syai'in shahidan. Artinya, dan ingatlah ketika Allah berfirman, hai Isa putra Maryam, adakah kamu mengatakan kepada manusia, jadikanlah aku dan ibuku dua orang Tuhan selain Allah. Isa menjawab, Maha suci engkau, tidaklah patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku mengatakannya. Jika aku pernah mengatakannya, maka tentulah engkau telah mengetahuinya. Engkau mengetahui apa yang ada pada diriku, dan aku tidak mengetahui apa yang ada pada diri engkau. Sesungguhnya engkau maha mengetahui perkara-perkara yang gaib. Aku tidak pernah mengatakan kepada mereka, kecuali apa yang engkau perintahkan kepadaku. Mengatakannya, yaitu sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Dan aku adalah menjadi saksi terhadap mereka selama aku berada di antara mereka. Maka setelah engkau wafatkan aku, engkaulah yang mengawasi mereka, dan engkau adalah maha menyaksikan atas segala sesuatu. Jadi izin Bang Pendi. Siap Bang. Silakan. Saya cuman membacakan saja. Siap. Sebagai ini saja, tetapi tidak juga memberikan memaksakan, cukup membacakan sebagai pengetahuan saja. Mungkin bagi teman-teman roomnya Bang Pendi yang sementara naik, sebagai pengetahuan saja. Demikian juga dari dari keyakinan Nasrani. Misalnya di dalam pasal 11 nomor 25 dari Injil Matius, aku puji engkau wahai Tuhan, Tuhan langit dan bumi, dikarenakan engkau telah sembunyikan hal ini semua dari para ahli hikmah dan cendekia, serta engkau ilhamkan kepada anak-anak. Jadi Bang Pendi, saya cuma bacakan itu, saya tidak ada maksud mungkin mempengaruhi. Adapun yang itu kan membola-balikan hati, itu kan yang maha kuasa Allah Subhanahu wa taala, Tuhan. Dalam keyakinan Muslim, demikian juga mungkin dari Nasrani, teman-teman Nasrani, mungkin Kristen Bang. Iya, Kristen ya. Nah, Tuhan dalam keyakinan Kristen juga demikian. Oke. Siap. Pertanyaan saya, apa yang mau Abang sampaikan ketika Abang mengutip ayat ini kepada kami? Dan saya ingin katakan kepada Bang Lemon bahwa Isa bukan Yesus, Yesus bukan Isa. Kalau Bang Lemon perhatikan betul-betul, wa idz qalallahu ya Isa. Ini Allah kan menanyakan kepada Isa, wahai Isa, apakah engkau mengatakan kepada umatmu, kepada kaummu, kepada orang-orang Bani Israel, bahwa engkau dan ibumu adalah Tuhan? Nah, apakah Allah tidak tahu apa yang dilakukan oleh Isa putra Maryam? Sampai-sampai Allah sendiri bertanya kepada Isa. Nah, jadi Bang Lemon perlu perhatikan, kalau Bang Lemon mau mencari tahu tentang Isa Al-Masih, cari tahulah dalam Al-Quran. Jangan cuma ayat ini yang Bang kutip. Ada surat Ali Imran ayat 45. Wa idz qalatil malaikatu ya Maryam. Ya, saya akan bacakan dulu ya. Abang sudah pernah lihat belum? Sudah pernah menemukan belum? Bang Lemon. Ya, Ali Imran ya. 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 Ali Imran 4. Idz qalatil malaikatu ya Maryam innallaha yubashshiruki bikalimatin minhu ismuhul Masih Isa ibnu Maryam wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin. Ingatlah kata para malaikat berkata. Ketika para malaikat berkata, wahai Maryam, sesungguhnya Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu tentang sebuah kalimat dalam kurung firman darinya, yaitu seorang putra namanya Al-Masih Isa putra Maryam, seorang terkemuka di dunia dan di akhirat, dan termasuk orang-orang yang didekatkan kepada Allah. Nah, jadi Bang Lemon perlu kaji man huwa Yasu'a fi Qur'anul Karim. Siapa Isa Al-Masih dalam Al-Qur'anul Karim? Kenapa dia begitu tinggi derajatnya dalam Al-Quran? Nah, sampai-sampai dikatakan Isa itulah kalimat
minhu, kalam yang datang daripada Allah, yang dikandung oleh Maryam, namanya Isa Al-Masih. Jadi Isa Al-Masih di dalam Al-Quran bukan hasil daripada perkawinan Maryam dan seorang laki-laki, tetapi yang dikandung adalah kalamnya atau firman daripada Allah. Makanya dia dikatakan terkemuka di dunia. Bahkan dia bukan saja terkemuka di dunia, terkemuka di akhirat. Kalau terkemuka di dunia, banyak tokoh-tokoh terkemuka di dunia, tetapi tidak terkemuka di akhirat. Nah, cari tahu kenapa dia terkemuka di akhirat. Nah, dalam sebuah hadis dikatakan, Isa fa'innahu ruhullah wa kalimatuhu. Isa sesungguhnya roh Allah dan kalamnya Allah. Di hadis yang lain dikatakan, ketika satu-satunya bayi, kata Nabi Muhammad, yang tidak disentuh oleh setan ketika lahir adalah Isa Al-Masih. Nah, kenapa dia tidak disentuh oleh setan? Karena dia adalah roh Allah dan kalamnya Allah. Tidak mungkin roh Allah dan kalamnya Allah bisa disentuh oleh setan. Nah, kenapa dia dikatakan hakim yang adil, kata Al-Quran? Bukankah hakim yang adil itu hanya Allah? Tapi Isa Al-Masih digambarkan dalam Al-Quran hakim yang adil. Nah, kenapa dia dikatakan hakim yang adil? Dicari tahu. Manusia tidak ada hakim yang adil. Bahkan nabi-nabi, rasul-rasul tidak dikatakan hakim yang adil. Hakim yang adil dalam iman Islam itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kenapa Isa Al-Masih hakim yang adil? Ada berapa yang adil di sini? Ada dua yang adil. Allah dan Isa. Siapa Isa ini? Dia adalah rohnya Allah dan kalamnya Allah. Perkataan Allah. Yang dikandung oleh siapa? Maryam. Kenapa Allah mengambil rahim Maryam? Kenapa Allah tidak mengambil rahim perempuan-perempuan yang lain? Karena Maryam masa hidupnya menjaga kehormatannya. Lalu siapa yang meniupkan rahimnya Maryam? Itu siapa? Itu cari tahu. Sampai Maryam hamil, ada yang meniupkan roh ke dalam rahimnya Maryam, farjaha. Nah, itu cari tahu. Ya, Bang Limon ya. Jadi Bang Limon jangan hanya mengutip surat tadi yang seolah-olah Bang Limon ingin mengatakan kepada kami bahwa Tuhan itu hanya itu yang Abang bilang tadi. Dan seolah-olah Abang ingin menyamakan dengan Isa dan Yesus. Tidak. Itu. Oke, Bang Limon. Oke, Bang. Bang Pendi, berarti dalam keyakinan Nasrani, Kristenan itu antara Yesus dengan Isa itu beda ya? Beda sekali. Tapi sekali lagi, kalau Bang Limon ingin cari tahu siapa itu Yesus, gali. Nanti Abang akan tahu siapa itu Yesus. Iya. Ya, Abang akan tahu. Udah itu di ayat 16 ayat berapa tadi? 17 ya yang dikatakan aku akan menjadi saksi mereka di ayat 17 ya, 117 ya. Selama aku berada di tengah-tengah mereka. Lalu ada dikatakan di situ adalah falamma tawafat, setelah engkau mewafatkan aku, engkaulah mengawasi mereka. Nah, engkau maha menyaksikan atas segala sesuatu. Kapan ini Isa ini wafat? Gitu ya kan. Jadi dia katakan sini, sementara yang kita tahu katanya Isa itu tidak pernah wafat. Gitu. Nah, ini perlu kita tahu juga gitu. Iya. Nah, baru hal yang kedua yang tadi yang seperti Bang Pendi katakan. Bang Pendi katakan bahwa di dalam kalau ini ditujukan kepada Kristen, kekristenan tidak pernah meyakini apa yang dituduhkan di situ bahwa Yesus dan ibunya, ya dikatakan kalau itu Yesus, tapi kalau Isa kami nggak tahu, Iya. ya. Nah, tapi kalau dituduhkan kepada kekristenan seperti yang orang-orang sering katakan, gitu, Salah besar. itu salah besar karena kami tidak pernah meyakini bahwa ibunya Yesus itu adalah Tuhan. Gitu aja, jadi salah tuduh itu. Iya, Kalau bahkan bagi gini, kami, bukan kalau saya boleh lanjut. nambah ya. Kalau saya boleh nambahkan, Pak Lemon,
eh, seorang bapak gereja namanya Epiphanius dari Salamis abad kelima. Dia mengatakan, terkutuklah ajaran bidat yang menyembah Bunda Maria. Dia menyinggung ini kepada bidat Collydranism. Nah, kalau Bapak pernah membaca tafsir itu dalam Al-Quran, ayat yang Bapak kutip, itu dari pendapatnya Ibnu Qayyim ya, kalau saya nggak salah. Itu adalah sekte di Jazirah Arab yang dikenal sebagai Maryamid. Ternyata itu bukan Nasrani, yang Anda maksud adalah orang Kristen seperti kami. Itu nggak nyambung. Nah, jadi Bapak perlu gali lagi sejarah ayat tersebut, tapi jangan cuma satu ulama, berbagai ulama. Atau ya kan Islam kan mengatakan Quran, hadis, ijma ulama dengan kias ya, kok saya nggak salah. Kawan-kawan bisa koreksi apa yang saya sampaikan. Dan itu memang diakui di kalangan apa? Di kalangan sarjana yang mengatakan bahwa itu tidak ada kaitan dengan umat Kristen. Beberapa sarjana berpendapat bahwa Al-Quran tidak berbicara tentang doktrin Alkitab mengenai Trinitas, tapi tentang Trinitas dan para sekte sempalan Kristen, seperti yang dibahas oleh Montgomery Ward dalam bukunya Christianity, Critics in the Quran. Itu aja sih tambahan saya. Iya. Silakan yang lain. Oke. Bang Lemon, ini perlu juga diperhatikan. Maryam ayat 33. Wassalamu alayya yauma wulitu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayyan. Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari kelahiranku, pada hari wafatku, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Nah, itu Bang Lemon ya. Jadi tetap sehat, semangat selalu Bang Lemon. Dan kalau perlu, ya saran saya, kritislah terhadap apa yang kita imani. Ya, siapa tahu selama ini kita hanya beriman begitu saja tanpa kita pernah mempertanyakan iman kita. Itu. Mungkin PPJ. Halo PPJ. PPJ monitor. Kayaknya udah tidur PPJ Bang Nabirong. Itu dari saya Bang Limon ya. Sehat-sehat ya. Baik. Oke. Sehat juga semuanya. Terima kasih. Terima kasih ya Bang Limon ya. Sukses selalu. Bang Lemon, ada lagi yang mau disampaikan sebelum kita turunkan? Nggak ada lagi Bang. Terima kasih Bang atas Oke. Napeng naineng hanapeng. Dari mana Bang? Aku juga orang Aceh, makanya tahu Hanapeng Hana Inung. Oh, dari mana Bang dengar itu? Tapi kalau Inung balik enggak lah. Kebetulan punya teman juga orang Aceh Bang. Oh. Jadi yang diajarkan sama teman itu hanya kata-kata itu ya? Iya. Soalnya gimana gitu. Ya, besok pagi bangun pagi, jumpain teman orang Aceh, bilang, "Hai Bipeng Bacut," beh, ya. Bilang sama dia, "Hai Bipeng Bacut," gitu ya. Oke. Artinya apa itu Bang? Bilang aja sama dia, bukan kata-kata kasar itu. "Hai Bipeng Bacut," gitu. Jangan-jangan lagi tadi semua hasil lagi lewat Enggak, medsos. Ya. Dan besok habis ngomong itu, habis tanyakan itu, dengar jawaban dia apa, malam besok naik lagi kemari. Wah, ini komennya mantap ini, jadi senjata makan tuan ya Lemon. Enggak apa-apa, biasa itu ya. Oke ya Bang Lemon ya, sehat-sehat ya. Senjata makan tuan ya Lemon. Oke Bang Lemon, terima kasih banyak. Haleluya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, para pencinta, inilah bagian para pengikut Kristus yang setia. Bagaimana tanggapan kita semua setelah kita sama-sama mendengar diskusi kami bersama dengan seorang muslim dari Ambon Manisi? Silakan Bapak Ibu tulis di kolom komentar dan berikan komentar yang terbaik, dan mari kita pergunakan jari-jari kita untuk memberikan komentar yang positif. Itu dia saudara, banyak teman-teman kita dari seberang yang gagal paham terhadap Isa Al-Masih dan Yesus Kristus. Mereka selalu ingin menyamakan bahwa Yesus Kristus itu Isa Al-Masih itu Yesus Kristus. Sangat keliru, ya. Sangat keliru bila kita menyamakan antara Isa itulah Yesus, Yesus itu Isa. Karena ini bukan pribadi yang sama, ini pribadi yang berbeda.
sangat berbeda. Dari lahirnya berbeda, hidupnya berbeda, mukjizat-mukjizatnya itu sangat banyak berbeda, walaupun ada beberapa kesamaan. Dan juga kematiannya jelas sangat berbeda. Dalam Alkitab sudah jelas sekali ditulis bahwa Yesus HaMasyiah mati di atas kayu salib. Sementara di dalam Al-Quran Isa Al-Masih tidak mati di atas kayu salib. Tetapi yang mati di atas kayu salib itu adalah bukan Isa Al-Masih, orang yang diserupakan. Maka Allah mengatakan di dalam Al-Quran, wa ma qataluhu wa ma salabuhu. Engkau tidak membunuhnya dan engkau tidak menyalibnya, walakin subbihalahu. Tetapi yang engkau bunuh dan yang engkau salibkan itulah orang yang diserupakan. Tetapi Bapak Ibu sampai detik ini, bahkan sampai besok, tidak ada satupun teman-teman Muslim yang punya satu pemahaman yang sama mengenai siapa yang mati di atas kayu salib itu. Maka antara pemuka agama A, pemuka agama B, pemuka agama C, itu jawabannya berbeda-beda. Kenapa? Karena tidak diberitahukan oleh kitab mereka mengenai siapa yang mati di atas kayu salib. Kalau kita kejar, kita tanyakan sama mereka, kita paksakan untuk mereka menjawab, mereka akan berkata, bagi kami itu tidak penting. Padahal ini sangat penting, saudara. Ya, kalau bagi saya ini sangat penting. Kenapa? Agar tidak terjadi polemik di kemudian hari. Contohnya hari-hari ini. Karena tidak diberitahu, akhirnya banyak orang menerka-nerka mengenai siapa yang mati di atas kayu salib. Sehingga ada pemuka agama mengatakan, oh yang mati di atas kayu salib itu si A. Oh yang mati di atas kayu salib itu bukan si A tapi si B. Oh yang mati itu bukan si B tapi si C. Oh yang mati bukan si C, salah kamu itu. Yang mati si D. Akhirnya antara satu yang lain lagi saling bertentangan. Kenapa? Karena tidak diberitahukan. Nah, hanya dikatakan yang mati itulah orang yang diserupakan. Ini peristiwa yang sangat penting. Ya, satu peristiwa yang sangat penting. Lalu kalau kita bertanya juga, apa sih alasan orang Israel ingin membunuh Isa Al-Masih? Sehingga Isa Al-Masih dikepung dan Isa Al-Masih akhirnya diangkat oleh Allah. Dan yang mati itu adalah salah satu daripada murid Isa Al-Masih. Siapa murid Isa Al-Masih? Apakah Yudas Iskariot murid Isa Al-Masih? Tidak ada satupun orang yang tahu mengenai murid-murid Isa Al-Masih, Bapak Ibu. Ya, maka ketika kita melihat antara Don Litan, ya, di sebuah podcastnya Dr. Richard Lee, ketika ditanya siapa nama ke-12 murid Isa Al-Masih, dia tidak bisa jawab, saudara. Kenapa? Karena tidak diberitahukan. Ya, tidak diberitahukan. Maka saya selalu mengajak teman-teman itu untuk berpikir dengan akal yang sehat, berpikir dengan kritis. Cari tahu dan tanyakan kepada pemuka agamamu. Peristiwa yang sangat spektakuler ini, peristiwa yang sangat besar ini, tanyakan. Cari tahu siapa Isa Al-Masih ini. Cari tahu benar-benar silsilahnya. Silsilah itu sudah benar, sudah betul, atau masih ada yang menyimpang. Nah, cari tahu. Nah, ini kita selalu mengajak mereka untuk berpikir dengan akal yang sehat. Berpikir dengan kritis. Selama ini mereka sibuk mempertanyakan iman kita, saudara. Selama ini mereka sibuk mengkritisi iman kita, mengkritisi kepercayaan kita, mengkritisi kitab kita, mengkritisi Tuhan yang kita iman. Nah, kalau dengan saya, saudara, mereka tidak berani macam-macam. Kenapa? Karena begitu mereka bertanya kepada iman kita dan kita menjawab, selesai itu saya tidak akan biarkan dia bernarasi terlalu panjang. Saya tidak akan biarkan dia berdakwah. Saya katakan, kalau kamu berdakwah, bukan ini tempatnya. Silakan kamu naik mimbar, hari Jumatkah kamu berdakwahlah di sana. Ya, tidak ada yang protes, tidak ada yang kritis. Silakan kamu berdakwah momen-momen tertentu, tidak ada yang protes, tidak ada yang kritis. Kalau di tempat saya kamu berdakwah, saya kritis. Saya akan tanyakan balik mengenai imanmu. Ya, yang pertama, kalau mengenai Isa Al-Masih, cari tahu siapa Isa Al-Masih dalam Al-Quran. Kenapa derajat Isa Al-Masih dalam Al-Quran begitu tinggi derajatnya? Bahkan bila dibandingkan dengan semua nabi dan rasul, derajat Isa Al-Masih dalam Al-Quran itu ditulis sangat hebat, luar biasa, Bapak Ibu. Mukjizat-mukjizat yang dilakukan oleh Isa Al-Masih di dalam Al-Quran itu disaksikan oleh banyak orang, dilihat oleh banyak orang. Ya, itu betul-betul hebat sekali. Ditulis dalam Al-Quran, dia wajihan fid dunya wal akhirah. Dia satu-satunya, dia adalah orang yang terkemuka di dunia dan di akhirat. Itu Isa Al-Masih. Ya,
terkemuka di dunia dan di akhirat itu Isa Al-Masih. Saya belum melihat ada orang lain yang ditulis dalam Al-Quran terkemuka di dunia dan di akhirat. Kalau didekatkan dengan Allah, didekatkan kepada Allah, itu ada Musa. Musa adalah salah satu nabi yang didekatkan dengan Allah, tapi tidak dikatakan terkemuka di dunia dan di akhirat. Nah, itu Musa. Tapi kalau Isa, bukan saja dia terkemuka di dunia, tapi di akhirat juga terkemuka. Cari tahu, siapa Isa Al-Masih ini? Pernah nggak kita berpikir, kita kritis terhadap Isa Al-Masih? Kenapa begitu hebat ini Isa Al-Masih ini? Cari tahu. Kalau tidak tahu, kalau tidak dapat jawabannya, nah baru kamu lari ke Alkitab. Ayo, cari tahu tentang Yesus Kristus dalam Alkitab. Lihat, ya, perbedaan-perbedaan yang lain antara Yesus dan Isa. Yesus Kristus, dia memberikan hidup yang kekal kepada mereka yang percaya kepadanya. Apakah Isa Al-Masih memberikan hidup yang kekal kepada sahabatnya, kepada orang-orang yang mengikuti dia pada waktu itu? Yesus Kristus mengampuni dosa. Dosamu diampuni. Apakah Isa Al-Masih mengatakan dosamu diampuni? Yesus Kristus dia bangkit setelah mengalami kematian. Apakah Isa Al-Masih dia bangkit setelah mengalami kematian? Tidak, saudaraku. Ya, tidak. Yesus Kristus, Yeshua HaMashiach, dikatakan dalam Alkitab dia adalah anak Elohim. Apakah dalam Al-Quran dikatakan Isa Al-Masih itu anak Allah? Tidak. Jadi jangan disamakan, gitu loh. Tapi kalau mau cari tahu tentang Isa Al-Masih, sekali lagi ayo cari tahu dalam Al-Quran. Derajat Isa Al-Masih, dia dikatakan adalah hakim yang adil. Tidak ada hakim yang adil selain Allah dalam Al-Quran. Tapi Isa Al-Masih dikatakan hakim yang adil. Berarti ada dua pribadi yang adil. Yang pertama Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kedua Isa Al-Masih alaihi salam wassalam, hakim yang adil. Siapa Isa Al-Masih? Digambarkan dalam hadis Anas bin Malik, Isa fa'innahu ruhullah wa kalimatuhu. Isa adalah sesungguhnya roh Allah dan kalamnya Allah. Cari tahu siapa dia. Cari tahu. Dan keberadaan Isa Al-Masih, lahirnya Isa Al-Masih ke dunia ini bukan dari hasil kedua orang tua, antara laki-laki dan perempuan, antara ibu dan bapak. Tidak. Ya. Maryam mengandung kalimat yang datang dari Allah, firman yang datang dari Allah. Itu digambarkan dalam Al-Quran. Ketika malaikat berkata kepada Maryam, wahai Maryam, engkau akan mengandung. Itu cari tahu dong. Jangan asik selama ini mengkritisi iman orang lain, sementara iman sendiri tidak tahu apa-apa. Ya, jangan. Ini adalah zaman begitu canggih. Pernahkah kita berpikir, seandainya berhadapan dengan orang-orang yang kritis seperti Pendi Aceh misalnya, ketika iman saya ditanyakan, saya bisa jawab tidak? Nah itu, jangan selama ini asik mempertanyakan, kritis terhadap iman yang tidak diimani. Ya jangan. Belajar sungguh-sungguh terhadap apa yang kita imani. Pelajari, kaji. Bukan hanya saja mengaji, tapi mengkaji apa yang kita ngaji. Apa yang kita baca, kita kaji ulang. Apa yang kita dengar, kita kritis, kita kaji ulang. Sehingga melekat, kita paham betul terhadap iman yang kita imani. Jangan iman yang mati. Haleluya. Kopinya mantap. Haleluya. Itu saudara ya. Jadi Bapak Ibu dikasih Tuhan, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang selalu mendukung pelayanan Habaget, baik melalui doa, dana, motivasi maupun support saudara semuanya. Terus dukung dalam doa dan bawa pelayanan Habaget dalam doa syafaat Bapak Ibu semua. Terima kasih. Shalom alaikum bishim Masih. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh, bishim Adonai Yeshua HaMashiach, Baruch HaKodesh memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Salam murtadin. Terima kasih.